Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridha terhadap nikmat yang aku berikan di dalam surga? Maka kemudian penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda, mengapa kita tidak ridha dengan nikmat yang engkau berikan? Mengapa kita tidak ridha dengan nikmat yang engkau berikan kepada kita? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, hal tashtahuna syai'an fa azidukum, apakah kalian menginginkan suatu nikmat yang lebih daripada yang kalian rasakan sekarang? Kemudian penghuni surga berkata, Rabbuna wa ma fawqa ma a'taitana, wahai Rabb kami, ada nikmat yang lebih besar daripada yang telah engkau berikan kepada kami? Apakah ada? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ridwani akbar, keridhaan dariku adalah nikmat yang paling besar. Di dalam riwayat yang lain, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku halalkan keridhaan kepada kalian, setelah ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Subhanallah. Ini adalah nikmat paling besar yang pernah ada di dalam surga, ridha Allah. Nah, ridha Allah didapat, amalannya adalah berbakti pada orang tua. Sebesar keridhaan orang tua, sebesar itu pula ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Maka jaga Pak, jangan sampai orang tua murka, marah kepada kita, kesal dengan perbuatan kita. Saya sering mengatakan kepada santri-santri saya, nak, jangan pernah engkau meneteskan air mata kedua orang tuamu karena dia sedih melihat kelakuanmu. Karena itu adalah kunci sukses dunia akhirat. Kunci sukses dunia akhirat selalu menjaga apakah orang tua ridha atau tidak. Ini saya banyak cerita tentang ibu ya rahimahullah. Dan kajian-kajian seperti ini saya dedikasikan mudah-mudahan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ketika beliau stroke, kepala pembuluh darahnya pecah, maka beliau 5 hari di rumah sakit. Tetapi tidak koma, masih bisa diajak bicara. Selama itu saya bertanya terus, Ma, ibu ridhokan kepada saya, karena itu kunci kesuksesan. Apalagi yang kita inginkan? Kita memiliki rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tetapi tidak diridhai oleh orang tua, tidak akan ada apa-apanya. Yakini baik-baik, dan ini akidah seorang muslim. Harta dunia tidak akan manfaat di sisi Allah tanpa ada ridha orang tua. Jaga betul perasaan orang tua. Saya sering mencontohkan, ada kawan saya dulu, beliau supir taksi. Setiap kali saya keluar dari datang di bandara, dulu beliau menjemput saya kemudian mengantarkan ke rumah. Beliau cerita, Ustaz, saya punya ibu, saya ini kan supir taksi, sering di jalanan, hidup kami di jalanan, sering melihat hal-hal yang macam-macam di jalanan, orang mati, tabrakan, orang, ya pokoknya macam-macam. Saya sering ceritakan kepada ibu, sering saya ceritakan kepada ibu. Saya bilang, jangan ya akhi,
Kenapa? Karena ibumu akan kepikiran dengan pekerjaanmu. Membuat perasaan seorang ibu atau orang tua tidak nyaman dengan keselamatan anaknya, maka itu kedurhakaan dari sang anak. Hati-hati para ikhwan. Berbakti pada orang tua bukan hanya sekedar transfer uang, menjaga bagaimana mereka tetap ridha kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita siapkan untuk mereka.